Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu berfilsafat. Nah, bagaimana prosesnya, sejarah singkatnya, dan mengapa filsafat penting untuk membentuk cara berpikir kita. Jadi, teman-teman, yuk kita mulai dan saksikan jangan kemana-mana. Oke, yang pertanyaan pertama, apakah berfilsafat itu sama dengan berpikir? Jawabannya tentu saja tidak. Semua orang tentu bisa berpikir, tetapi tidak semua orang otomatis sedang berfilsafat. Nah, berpikir bisa terjadi secara spontan dan sederhana. Misalnya nih, ketika kita ingin memutuskan sesuatu, misalnya kita pengen mau makan apa hari ini, pengen jalan kemana, nah, pengen tidur kapan, Nah, pokoknya seperti itu. Nah, sementara itu, berfilsafat adalah proses berpikir yang jauh lebih kritis, lebih dalam, lebih sistematis, dan dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran. Nah, jadi setiap orang perlu digaris bawahi. Jadi setiap orang yang berfilsafat itu sudah pasti berpikir, tetapi tidak setiap orang yang berpikir itu berfilsafat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses berfilsafat itu terjadi. Nah, berfilsafat sebenarnya itu dimulai dari satu hal, yaitu rasa ingin tahu. Kalau bahasa gaul kita bisa dibilang kepo. Nah, dari rasa ingin tahu ini atau kepoan kita sebagai manusia ini, yang dilakukan itu yang pertama ialah pengamatan. Nah, pengamatan terhadap dunia sekitarnya itu. Yang kedua yang dilakukan pada saat berfilsafat yaitu refleksi, yaitu memikirkan kembali secara mendalam apa yang telah ia alami. Selanjutnya yaitu ia menganalisis, membongkar masalah dengan secara logika. Setelah dianalisis, ia menyusun konsep dan teorinya. Setelah menyusun konsep, dia mengujinya apakah masuk akal atau sesuai kenyataan. Nah, menariknya, hal-hal seperti dongeng, seperti mitos dan tahayul juga bisa memicu lahirnya ilmu pengetahuan. Hah, kok bisa? Nah, karena dari sanalah manusia mulai bertanya seperti, benarkah dunia seperti ini? Atau ada penjelasan logis lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan melahirkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat Yunani sering disebut sebagai akar dari segala ilmu. Pemikirannya berkembang dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode prasokratik. Ya, pada masa ini ketika manusia mulai bertanya, apa sih asal mula segala sesuatu di dunia ini? Nah, pada saat itu muncullah pemikir seperti ini. Yang pertama, Thales. Nah, tokoh Thales ini yang bilang bahwasanya air adalah asal mula segala sesuatu. Selanjutnya, Heraklitus yang percaya bahwasanya hidup itu selalu berubah. Segala sesuatu itu mengalir seperti air terjun. Yang selanjutnya ada Demokritos yang mengenalkan bahwasanya konsep atom sebagai penyusun alam. Nah, mereka belum bicara soal moral atau negara, tetapi sudah fokus pada alam semesta. Yang kedua, pada masa Sokratik atau klasik. Nah, pada masa ini perhatian beralih dari alam ke manusia. Ada Sokrates dengan kalimat terkenalnya yaitu kenalilah dirimu. Nah, ia mengajarkan bahwasannya kebenaran moral itu objektif. Nah, kemudian Plato, muridnya, dengan teori dunia ideal, bahwasanya realitas sejati itu bukan yang terlihat oleh mata. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, Aristoteles yang menulis hampir tentang semua bidang logika, politik, etika, sampai ilmu alam. Yang ketiga, pada masa periode Helenistik, ya, filosof pada masa ini fokus pada bagaimana hidup bahagia. Ada Stoik seperti Zeno,
menekankan pengendalian diri dan hidup sesuai dengan akal. Sementara Epikuros itu mengajarkan kebahagiaan melalui hidup sederhana dan ketenangan jiwa. Ketika dunia barat mengalami masa kelam, dunia Islam justru memasuki the golden age, di mana ilmu berkembang pesat dan filsuf-filsuf besar lahir. Nah, jadi mari kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, Al-Kindi, filosof Arab pertama. Ia mencoba memadukan ajaran Islam dengan pemikiran Yunani. Yang kedua ada Al-Farabi yang dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Nah, ia membahas negara ideal dan bagaimana manusia mencapai kebahagiaan. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Mana Ibnu Sina ini bintang besar dalam filsafat dan kedokteran. Karyanya ada Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi rujukan kedokteran sampai ratusan tahun. Selanjutnya ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, ia mengkritik para filsuf rasional, menegaskan bahwasannya akal ada batasnya. Karyanya itu ada Tahafut Al-Falasifah. Nah, yang mengguncang dunia intelektual Islam. Selanjutnya ada Ibnu Rus. Sebaliknya, ia membela akal dan Aristoteles. Baginya, akal dan wahyu tidak bertentangan, tapi keduanya saling melengkapi. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, pendiri ilmu sosiologi. Nah, lewat teori ashabiyah dan analisis sejarah yang ilmiah. Di dalam Islam, mencari ilmu bukan sekedar aktivitas, tetapi perintah langsung dari Allah. Ayat pertama yang turun adalah Iqra, dan di dalam surah Al-Alaq, yang berarti bacalah. Nah, artinya manusia itu diminta untuk berpikir, meneliti, dan memahami Al-Quran tersebut. Al-Quran juga menegaskan bahwasanya Allah meninggikan derajat seseorang yang berilmu dalam ilmu dalam Islam bukan hanya duniawi, tetapi juga jalan untuk memahami Sang Pencipta dan mengelola alam dengan baik. Lalu, apa bedanya pemikiran Barat dengan pemikiran Islam? Sekularisme Barat itu memisahkan bahwasanya agama dari dunia publik. Nilai moral, sains, dan politik berdiri sendiri tanpa campur tangan agama. Sedangkan filsafat Islam ialah menggabungkan rasio dan wahyu. Nah, dalam pandangan Islam, ilmu apapun bentuknya itu pada akhirnya itu menuju pada penguatan keimanan dan pemahaman tentang kehidupan. Nah, jadi perbedaan intinya pada filsafat Barat itu agama itu pandangannya urusan pribadi saja, sedangkan Islam agama adalah dasar dari seluruh aspek kehidupan. Kalau begitu, apa sebenarnya yang dipelajari filsafat? Nah, filsafat ini meneliti segala sesuatu secara mendalam, secara kritis, secara sistematis dengan menggunakan akal. Objeknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material. Nah, objek materialnya hal-hal yang dipelajari yaitu ada alam, manusia, pengetahuan, nilai, etika, keindahan, politik, logika, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan objek formal ini caranya meneliti dengan berpikir kritis, logis, sistematis, menyeluruh, dan rasional secara universal gitu. Lalu, apa sih manfaat filsafat untuk hidup kita? Filsafat itu membantu seseorang memikirkan alasan dibalik setiap tindakannya. Jadi tidak asal ikut-ikutan aja, tidak mudah terpengaruh orang-orang yang berfilsafat ini. Ya, melalui filsafat ini kita bisa belajar berpikir kritis, itu memahami baik dan buruknya secara rasional, menentukan tujuan hidup dengan jelas, dan menimbang konsekuensinya sebelum bertindak. Nah, sederhananya itu filsafat itu membuat hidup kita lebih terarah gitu, lebih bijaksana dan lebih
dan sadar akan terjadinya suatu hal tersebut. Gitu. Nah, itulah perjalanan singkat perkembangan cara berpikir manusia mulai dari pada masa Yunani kuno sampai Islam, serta peran filsafat dalam kehidupan kita itu. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengetahuan.